ngomongin soal special engine pabrikan Garputala, nama YZ125 mungkin adalah salah satu special engine 2 tak yang cukup dikenal secara luas. Pasalnya motor ini seringkali muncul di berbagai platform media sosial, baik itu media sosial dari kalangan influencer, penghobi terabas, sampai pembalap motocross. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja ini membuktikan kalau YZ125 memanglah cukup populer, dan bahkan popularitasnya kini mungkin bisa dibilang melebihi kompetitor sekelasnya. Nah, jika kita lihat secara spesifikasinya, sebenarnya YZ125 ini justru tidaklah secanggih kompetitor sekelasnya, mengingat kompetitornya seperti Husqvarna, KTM maupun GasGas sudah mengaplikasikan teknologi 2 tak injeksi, berikut dilengkapi fitur electric starter yang membuatnya lebih simpel untuk menyalakan mesinnya. Sedangkan YZ125 masih bertahan dengan teknologi pengkabutan karburator serta engkolan kaki tradisional untuk menyalakan mesinnya. Selain itu, secara output tenaganya, YZ125 juga nggak bisa dibilang lebih unggul, karena berdasarkan hasil dyno test media Dirtbike Magazine, YZ125 2025 menduduki posisi terbawah dibandingkan ketiga kompetitornya dari Eropa. Lantas, jika faktanya demikian, sebenarnya apa sih yang membuat YZ125 begitu spesial? Dan alasan apa saja yang membuat motor ini menjadi motor pilihan yang cukup diminati bagi para penghobi garuk tanah? Nah, walaupun YZ125 adalah motor yang secara teknologi agak tertinggal dari kompetitornya, namun Yamaha YZ125 dinilai sebagai motor yang mempunyai handling terbaik di kelasnya, yang mana kelebihannya tersebut didapatkan dari kombinasi sasis aluminium dan juga suspensi upside-down Kayaba Triple S yang dianggap sebagai komponen part paling berharga, sekaligus berperan penting dalam memberikan kestabilan maksimal pada handling motor ini. Jadi meskipun tenaga mesin YZ125 tidak sebesar KTM ataupun Husky, berkat keunggulan dari segi handlingnya inilah, YZ125 menjadi motor yang mudah dikendalikan, nyaman dan mempunyai manuver lincah, yang tentunya hal ini berdampak besar pada performanya yang bagus saat dipacu di lintasan, karena pada dasarnya, jika hanya mengandalkan tenaga mesin besar saja tanpa diimbangi handling yang bagus, maka bisa dipastikan motor tersebut akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Dengan kelebihannya tersebut, karakter YZ125 cenderung lebih disukai oleh banyak pengendara, dan meskipun motor ini tidak sedominan KTM ataupun Husky di kelas balap pro, mengingat tenaganya yang lebih kecil, namun soal performa sasis dan suspensinya, YZ125 ini sudah sangat familiar bagi para penghobi garuk tanah, dan dinilai sudah sangat cukup untuk berbagai kebutuhan, sehingga motor ini tidak hanya semata-mata dicari untuk kompetisi balap saja, namun juga diminati oleh para pengendara amatir yang ingin mencari kesenangan berkendara di lintasan tanah. Reputasi Yamaha YZ125 yang sudah terbukti dan diakui oleh banyak pengendara ini menjadikannya sebagai special engine 125cc yang masih tetap relevan untuk dipilih, sehingga tidak mengherankan jika motor ini tetap diminati, meskipun teknologinya agak tertinggal dari kompetitor sekelasnya. Di sisi lain, harga yang ditawarkan Yamaha untuk YZ125 ini boleh dibilang adalah yang paling terjangkau di kelas special engine 125cc, di mana untuk YZ125X Spec Enduro yang dijual resmi oleh ATPM Yamaha saat ini dibanderol harga 97 jutaan, sementara harga dari kompetitor sekelasnya seperti KTM 125SX dibanderol harga 150 jutaan. Hal yang sama juga terjadi di luar pasaran Indonesia, misalnya seperti market Amerika, yang mana YZ125 model 2025 dibanderol harga 7.099 US dollar, sedangkan KTM 125SX berada di angka 8.199 US dollar atau selisih sekitar 18 jutaan. Dengan kondisi seperti ini, YZ125 adalah jawaban bagi pengendara yang menginginkan sebuah special engine dengan harga paling terjangkau di kelasnya. Kemudian faktor lain yang membuat YZ125 tetap diminati adalah karena motor ini mempunyai beberapa kelebihan dari special engine Yamaha lainnya.
Walaupun saat ini Yamaha mempunyai special engine 4 tak seperti halnya YZ250F yang secara torsi maupun tenaganya sedikit lebih unggul, namun ada alasan lain yang membuat YZ125 tetap menjadi motor pilihan bagi kebanyakan orang. Pasalnya motor ini mempunyai sasis aluminium yang ramping, sekaligus bobot keseluruhan yang hanya berada di angka 96 kg saja atau lebih ringan 8 kg dari Yamaha YZ250F. Sasis ramping dan bobot ringan tersebut tentu saja akan menjadi pertimbangan bagi pengendara karena dimensi yang ramping ini akan memudahkan pengendara saat bermanuver dan bobotnya yang ringan akan membuatnya semakin lincah ketika di medan off-road. YZ125 sendiri sebenarnya telah melalui evolusi yang panjang karena Yamaha sudah mengembangkan motor ini sejak tahun 1974, yang artinya YZ125 saat ini sudah berusia 51 tahun dan terus diproduksi oleh Yamaha dengan nama dan tujuan yang sama. Namun, perubahan terbesar YZ125 ini terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2006, di mana pada saat itu Yamaha mulai merancang mesin baru yang lebih bertenaga, konstruksi sasis aluminium baru, serta suspensi upside down Kayaba Triple S alias Speed Sensitive System yang merupakan suspensi dengan redaman yang peka terhadap kecepatan. Perubahan besar YZ125 pada saat itu telah merubah performa motor ini menjadi jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Bahkan beberapa reviewer kenamaan mengatakan kalau suspensi YZ125 adalah suspensi yang nyaris sempurna dan belum ada motor sekelasnya yang mampu menyamainya pada saat itu. Kombinasi antara sasis aluminium dan suspensi Kayaba Triple S inilah yang kemudian terus dipertahankan oleh Yamaha dan kini menjadi formula utama pada YZ125 yang kita kenal sekarang. Nah, jadi kira-kira itu tadi beberapa alasan yang membuat YZ125 masih terus diminati sampai sekarang. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah YZ125 termasuk salah satu motor impian kalian? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.